Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Sekarang kita masuk pembelajaran berikutnya, yaitu tema 1, Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, Tumbuhan sahabatku, dengan muatan pelajaran IPS, kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Batas-batas kawasan ASEAN. Di utara, negara Tiongkok. Selatan, negara Timur Leste. Benua Australia. Samudra Hindia. Timur, Samudra Pasifik, dan Papua Nugini. Sebelah barat, negara India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Berdirinya ASEAN berdiri tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Didirikan oleh 5 tokoh dari 5 negara. Yang pertama, Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, Thanat Khoman dari Thailand. Yang keempat, S. Raja Ratman dari Singapura. Yang kelima, Narciso Ramos dari Filipina. Urutan masuknya 10 negara ke ASEAN. 1. 5 negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand bergabung 8 Agustus 1967. 2. Brunei Darussalam bergabung tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam bergabung tanggal 28 Juli 1985. 4. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. ASEAN didirikan atas dasar persamaan letak geografis, kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan menjaga keamanan kawasan ASEAN. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. A. Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam dan pernah menjadi pusat pemerintahan. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Kebiasaan melepas sepatu jika memasuki rumah orang lain. Tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Malaysia. Gambar di samping adalah patung Dewa Marungga di Batu Keves. Kota John Town, kota yang memiliki ragam jenis budaya yang terdapat di UNESCO World Heritage. Makanan khasnya nasi lemak. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Selanjutnya, Filipina. Budaya Melayu, Cina, dan Spanyol banyak mempengaruhi budayanya.
Gambar di atas adalah tari tinikling, menceritakan burung tinikling yang berjalan melompat menghindari bambu perangkap petani. Po dan opo merupakan sebutan untuk orang yang lebih tua. Bahasa nasional bahasa Filipina. Kamboja. Gambar di atas adalah tari Apsara, lahir 2000 tahun yang lalu. Orang Khmer menggunakan syal kotak-kotak yang disebut krama dan menggunakan bandul Buddha pada kalungnya, tujuannya untuk menjaga roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar disebut negara 1000 pagoda. Mayoritas penduduknya keturunan Tibet dan beragama Buddha. Bahasa yang digunakan bahasa Burma. Pakaian tradisionalnya longi, mirip sarung di Indonesia. Gambar di samping. Vietnam. Gambar di atas adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Baju khasnya disebut ao dai. Tempat duduknya kursi pendek disebut dingklik. Mayoritas memiliki nama keluarga Nguyen. Laos. Penemunya Ai Lau. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Olahraga tradisionalnya katau. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Makanan utamanya beras ketan. Upacara sakral terkenal yaitu Sai Bat, pemberian sedekah. Singapura. Lambang negaranya adalah Merlion, patung kepala singa berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Bahasa resmi adalah Melayu, Tamil, Mandarin, dan Inggris. Singapura memiliki budaya jalan kaki. Makanan yang sangat digemari adalah kepiting cabai. Thailand. Thailand artinya tanah kebebasan. Cerita nasional yang mempengaruhi kehidupan adalah Ramakien. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati dan kaki dianggap bagian hina. Memiliki tradisi minum teh. Kondisi geografis ASEAN. Letak geografis ASEAN di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik. Dataran di kawasan ASEAN dibagi menjadi 2, yaitu daratan berbentuk semenanjung, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Semenanjung, kepulauan. Tugas. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Carilah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia melalui media sosial dan buku-buku bacaan. Terima kasih.